membicarakan membumikan Pancasila, dan orang sering bertanya, bukankah Pancasila itu kata Soekarno digali dari bumi pertiwi, kenapa harus dibumikan lagi? Tentu ada dasarnya. Namun sebelum sampai kepada kesimpulan mengapa dibumikan lagi, saya ingin membuat perbandingan agar dengan perbandingan itu makin jelas arti membumikan Pancasila. Beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya mengunjungi Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan dan Pemuda Singapura. Nama ibu itu Grace Bu. Saya bertanya, Bu, apakah di Singapura ini ada seperti Pancasila? Dia mengatakan, ya ada, tapi kan negerimu luas, kami kan hanya satu kota kecil. Kami juga punya ideologi, katanya. Ideologi kami sebut antara lain meritokrasi. Meritokrasi itu ideologi manajemen sebenarnya. Maksudnya makin tinggi jabatan, makin banyak fasilitas, makin pintar, makin tinggi kedudukan, makin rajin, makin tinggi pendapatan. Jadi Singapura tahun 65 mereka mulai keluar dari Malaysia, mampu memicu bangsanya, dan Lee Kuan Yew mulai dengan melarang dilarang meludah. Rupanya orang Cina itu suka meludah di jalan. Dengan dilarang meludah, tapi kalau bisa membuktikan sesuatu, kamu mendapat lebih. Dan itu yang membuat mereka bergiat. Dan dengan ideologi meritokrasi, mungkin Bapak Ibu pernah masuk ke Singapura, mereka berhasil menjadi katakan kota dunia. 3 tahun yang lalu saya ke Kamboja. Saya tinggal di Siem Reap. Siem Reap itu kota tempat Angkor Wat. Angkor Wat itu candi sehebat Borobudur. Saya tinggal di sebuah tempat pelayanan, dan di depan itu ada patung, dan patungnya mengejutkan sekali Bapak Ibu. Patung Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kita tahu dalam Injil Yohanes. Tetapi kaki yang dibasuh itu, sudah putus sampai dengkul. Kenapa? Karena kami Kamboja ini menderita perang saudara oleh Khmer Merah, sehingga banyak sekali ranjau darat, dan banyak sekali laki-laki yang kakinya satu karena injak ranjau darat, pasti kakinya diamputasi. Kenapa? Karena mereka meminjam ideologi dari komunisme, dan ideologi Khmer Merah itu kalau mau diberlakukan secara konsekuen, maka ideologi itu menghapus kelas atas agar semua satu kelas, yaitu sama rasa, semua harus kelas petani. Mereka membunuh, itu disebut killing field. Mereka membunuh, bahkan seorang anak disuruh menunjuk bapaknya yang dokter, yang pengacara, yang hakim, karena nggak boleh ada kelas elit. Jadi Kamboja menderita sekali karena ideologi yang mereka pakai meminjam ideologi luar negeri, ideologi global dipinjam komunisme, tapi akibatnya untuk memperlakukannya jadilah negeri dengan kaki buntung karena ranjau darat, dan mereka menderita. Jadi Bapak Ibu, Pancasila itu apa? Pancasila itu titik temu kita. Tadi Pak Rompas sudah mengatakan, kita yang bertemu, saudara-saudara kita yang Muslim bisa duduk di mimbar ini, saudara-saudara kita yang Minahasa bisa tinggal di Bolang Mongondo, bahkan katanya ada pendeta udah tobing ya Pak, bisa di gereja ini selain karena iman Kristen, tentu juga karena ada titik temu Pancasila. Tapi juga Pancasila itu titik tumpu. Itu tumpuan kita, sehingga dengan tumpuan itu bangsa kita bisa mengatakan PKI tidak boleh, HTI tidak boleh. Kan itu ya? Karena tumpuan ini kalau digoyang oleh ideologi komunis mengancam, juga oleh ideologi agama. Jadi yang kiri ekstrim PKI tidak boleh, yang kanan ekstrim HTI tidak boleh. Titik tumpu. Tapi
yang paling penting sekarang, makanya pakai pengundikan Bapak Ibu yang terhormat, Pancasila juga titik tuju. Makanya mungkin nggak ada yang tahu ya, mengapa Garuda melihat ke kanan. Itu sama dengan kalau kita orang timur, kalau mempersilahkan orang untuk maju bertumbuh, silakan, kan begitu ya. Jadi Garuda juga mengatakan betul, Pancasila ini titik temu kita, Sabang sampai Merauke bertemu, beda suku, beda adat, beda bahasa kita bertemu, titik temu ya. Tapi juga Pancasila titik tumpu supaya jangan digoyang lagi. Dasar kita ini untuk sebuah negara perlu ketegasan, tapi juga yang tidak kalah penting, bahkan sekarang paling penting Bapak Ibu, Pancasila ini titik tuju. Kita harus bergerak. Kalau Presiden Jokowi mengatakan kerja karena Pancasila. Kalau Singapura cepat sekali, maklum kota kecil katanya, kita juga harus mempercepat. Makanya kita sebut membumikan. Kita sudah tidak mungkin lagi, atau janganlah seperti Kamboja yang karena meminjam ideologi luar jadi benturan di dalam. Kita udah punya ideologi sendiri, tapi sekarang yang kita harus lebih apa? Titik tuju kita Pancasila dengan Garuda yang melihat ke dalam, dipegang erat-erat Bhinneka Tunggal Ika, tapi yang juga harus dilakukan ialah bergerak ke kanan, maju untuk apa yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, hari-hari ini mengapa BPIP berdiri, sudah mantap sila persatuan. Itu kan pidato Soekarno 1 Juni. Malah menurut riset, dengan pandemi ini kita makin bersatu rupanya. Tidak ada namanya demo besar-besaran walaupun ada pandemi. Malah kita bersatu karena pemerintah, pasti Pak Asisten 1 dan Pak Camat tahu, aktif melakukan bantuan langsung tunai, aktif menggelontorkan dana-dana untuk menggerakkan ekonomi. Persatuan kita kuat, ketuhanan kita luar biasa. Bagaimanapun kita beribadah digital, kita upayakan ya, atau kita dengan prokes masuk ke gereja. Tapi yang sekarang titik yang kita harus capai dan menangkan pertaruhan Pancasila, boleh kita sebut itu adalah apa yang disebut keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, disitulah tantangannya, dan itu menjadi tema kedua membumikan Pancasila. Mengapa TEPI ikut ya lembaga pemilihan? Karena memang sekarang untuk jadi masyarakat yang besar kita harus demokrasi. Bapak Ibu sudah rasakan pilkada, pilpres, segala macam, itu mekanisme sila keempat. Jadi kita sekarang mau memainkan sila keempat, membumikan Pancasila dan memainkan sila keempat. Tujuannya apa? Bukan hanya supaya presiden dipilih 5 tahun sekali, bupati dipilih 5 tahun sekali, tapi supaya dengan demokrasi ada kebebasan, itu tantangan kita, tapi juga ada kesejahteraan. Itulah mimpi besar ideologi, sehingga presiden kita mengatakan ini perlu revolusi mental, ini perlu hati yang baru, katakanlah kalau pakai bahasa Alkitab, agar apa? Agar permainan demokrasi yang sekarang sayangnya masih dicap, demokrasi kita belum tuntas. Oleh luar negeri kita dicap flow demokrasi. Indeks demokrasi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Menko masih sekitar 70, jadi belum demokrasi yang penuh. Tapi mari kita perbaiki demokrasi. Makanya ada TEPI, makanya Bapak Ibu jemaat awam aktif berpolitik ya. Katanya awam Kristen lah yang berpolitik, pendetanya mendoakan, kira-kira begitu. Itu rata-rata gereja-gereja berkeyakinan ya. Agar apa? Sekali lagi, agar demokrasi ini benar-benar menjadi demokrasi yang kuat. Nah, sayangnya dalam demokrasi kita muncul satu perasaan, sering disebut perasaan populisme gitu ya. Apa itu populisme? Populisme itu merasa bahwa kami yang hidupnya
benar karena kami beragama, mestinya kami yang mengatur negara ini. Sehingga dulu Presiden Amerika Donald Trump mengambil sentimen agama Kristen untuk memperkuat dirinya. Tapi rupanya negara tidak boleh hanya karena sentimen untuk berdemokrasi. Berdemokrasi juga membutuhkan kerja-kerja yang lebih benar. Karena demokrasi berarti distribusi kekayaan mesti dibuat merata. Bukan hanya demokrasi urusannya kami yang punya sentimen agama harus paling menentukan. Karena kami banyak, begitu pengalaman di Amerika saat itu. Makanya Trump kalah gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya populisme pun mesti kita kalahkan. Nah, dari Wahid Institute, Bapak Ibu, saya akan mengakhiri diskusi ini. Rupanya akibat politik demokrasi, nah itu makin banyak perasaan tidak toleran dikembangkan. Jadi demokrasi ini punya resiko, yaitu apa resikonya? Agar kursi saya makin banyak, maka saya menciptakan lawan-lawan sentimental saya. Nanti Kang Wawan siang akan mengatakan bagaimana orang NU tegas mengatakan jangan mengkafirkan orang. Dulu kan Ahok dikalahkan oleh sentimen kafir. Untuk NU mengatakan jangan pakai sentimen dalam demokrasi. Demokrasi itu soal kerja, kualitas, distribusi dan lain-lain. Ya? Dan menurut Wahid Institute, hampir 38% yang tidak setuju, yang tidak toleran kalau orang Kristen punya posisi dalam demokrasi, ya? Mulai posisi di kabupaten segala macam. Tapi untung masih ada yang setuju, ya. Tapi kalau makin banyak yang tidak setuju, makin sentimental bangsa kita, makin emosional, dan itu merusak kebebasan beragama. Itu membuat kita apa? Balik lagi mengurus sila ketiga, balik lagi mengurus sila satu. Padahal urusan kita tadi apa? Melalui sila keempat, demokrasi kita mau sejahtera, kan gitu. Jadi kita sekarang tema kita membumikan dua poinnya. Poin pertama, ingat demokrasi ini berharga sekali. 98 sudah terjadi. Mari kita memperbaikinya sebaik-baiknya agar dengan demokrasi distribusi ekonomi semakin nyata, kan begitu ya. Tapi ada bahaya kemasukan yang namanya populisme, sentimen, intoleran. Nah, mari kita menolak sentimen intoleran itu, dan saudara-saudara kita yang NU dengan berani menolaknya dan mengatakan jangan pakai istilah kafir ya. Kalau di politik, kalau soal ajaran agama terserah lah. Kalau soal siapa yang bisa, ya mampu, yang punya istilahnya kompetensi. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang kita harus perjuangkan, dan cara memperjuangkannya dua. Ya. Perjuangan pertama, mari kita masing-masing menjadi pribadi yang bisa melintas, gitu ya. Jadi senang sekali nih Pak Wawan, ketua Ansor kita, gitu ya, melintas masuk kan. Jadi beliau juga akan kita senangi karena beliau bisa masuk melintas. Jadi mari kita sebanyak orang Kristen juga melintas ke banyak tempat. Tujuannya apa? Tujuannya pakai istilah Inggris, supaya jangan ada single naratif, supaya cerita tentang orang Kristen jangan satu. Kan ada cerita tentang orang Batak yang agak sedikit memojokkan, tapi nggak apa-apa lah. Waktu di terminal Cililitan katanya, tiba-tiba ada ibu yang kecopetan, melapor ke polisi, lalu ditanya polisi, tadi waktu kecopetannya kasar atau halus hilangnya dompet ibu? Oh kasar kali dia. Nah saya akan tangkap itu. Mereka sedang duduk di Lago Batak itu. Itu kan single naratif kan? Batak kalau merampok kasar,
Tapi tiba-tiba ada aktris namanya Nadia Hutagalung. Wah, Batak juga dia ini, ya. Tapi wajahnya cerah dan seperti orang Polman lah, putih, gitu ya. Berarti semakin banyak narasi tentang orang Kristen, semakin banyak narasi tentang orang Islam yang kita tahu, semakin terbuka kita. Oh, ada kok Gus Dur, kan begitu. Memang ada Habib Rizik, tapi ada Gus Dur, ya. Ada Kang Wawan, ada Ansor misalnya. Mari juga semakin banyak kisah kita orang Kristen diketahui oleh orang Islam, kan gitu ya, agar mereka juga yakin kita ini bisa dipercaya, kita ini tidak bisa hanya dicap satu sikap tadi, tapi kita punya banyak cerita. Jadi latihan melintas, latihan berkomunikasi secara lebih bervariasi. Yang kedua, dengan berbagai intoleransi tadi, ya, yang 38% menurut Wahid Institute, ya, itu institut yang dipimpin oleh Putri Abdurrahman Wahid. Maka yang kita perlukan apa? Itulah istilah kebebasan sosial politik dan kebebasan beragama. Marilah kita masing-masing gereja Gemibut misalnya punya teman-teman yang bergiat dalam apa yang disebut mengerti protokol membela hak-hak kebebasan. Jadi kebebasan beragama tidak lagi dibela dengan rame-rame di depan gereja bawa golok bertahan gitu ya. Tidak lagi dibela dengan massa yang berbenturan, tapi kita bela dengan protokol-protokol yang sebenarnya sudah dianut oleh bangsa ini. Jadi misalnya kalau orang Kristen tidak akan memakai Undang-Undang 65 tentang penistaan agama, tapi orang Kristen bisa memakai apa yang disebut KUHP pasal 156 tentang ujaran kebencian. Ya. Di seluruh dunia sekarang masih memakai apa yang disebut ujaran kebencian, hate speech. Kalau misalnya dilecehkan, kalau misalnya kekristenan atau agama Islam diremehkan atau diolok-olok di media sosial, pakailah yang disebut apa yang oleh KUHP sudah diatur bahwa ujaran kebencian tidak boleh dilakukan terhadap agama lain, terhadap keyakinan lain. Jadi kita perlu punya orang-orang yang bermain di level pembelaan hukum, di level advokasi, agar di masyarakat tidak terjadi benturan. Ya. Jadi Pancasila sekali lagi kesimpulan dalam 1-2 menit ini, kita sudah berhasil bertuhan salah satu. Kemanusiaan kita sudah bisa kita kembangkan dengan buktinya kita tetap sehat, kita bermartabat dalam arti kita bisa sekolah. Persatuan kita sudah luar biasa. 1, 2, 3 sila Pancasila sudah kita lolos itu. Kita tidak mau seperti Kamboja. Nah, yang kita sedang diuji sekarang membumikan Pancasila untuk sila 4, sila 5. Apa boleh buat hanya ada demokrasi di negeri ini? Mainlah di dalam permainan demokrasi. Makanya ada kemampuan memilih tepi yang kita undang juga. Ada Bapak Ibu, orang-orang jemaat majelis saya dorong untuk menjadi wakil rakyat, untuk maju di politik. Jangan hanya masuk partai nasionalis, masuklah juga partai yang Islam juga, ya. Lalu itu semua untuk kita memenangkan sila kelima. Ya. Jadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, seperti tetangga kita Singapura, ya. Mereka kecil makanya mereka cepat, kita besar, kita lebih bertahap. Dan kiranya dengan membumikan itu terjaga kemampuan kita untuk menjadi bangsa yang besar. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada komunitas Pemilih Indonesia dan komunitas Lutheran Indonesia, dan khususnya kepada jemaat Gemibem yang ada di Bola Amondo telah
memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara pada seminar pagi hari ini. Ini tentunya bukan kesempatan pertama saya bicara di hadapan teman-teman jemaat dan kantor atau gereja. Beberapa kali saya sudah bicara juga di kantor pusat Sinode Geming yang ada di Tomohon, dan kemarin juga sempat beberapa kali dengan Ibu Pendeta Raitama yang ada di Kota Mobagu. Saya mengirim pesan yang pertama, ada pesan dari Muhammad Iqbal dari Afghanistan, kurang lebih sesuatu seperti ini: salam penuh cinta kepada Maha Pencipta dan para pecinta yang senantiasa berjuang demi cintanya, karena sesungguhnya antara para pecinta dan Maha Pencipta telah terdapat kesepakatan cinta. Kita bertemu di tempat ini dalam kesepakatan kita untuk kecintaan membangun Indonesia dari Pulau Ambon Raya, Sulawesi Utara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, membumikan Pancasila berarti kita harus memulai kembali dari diskursus wacana awal. Kita seyogianya harus berbicara tentang dasar historis lahirnya Pancasila, dan kedua, kenapa harus dibumikan? Kalau bicara bumi berarti ada bicara langit. Iya, pertama, kalau dasar historis, kita mungkin tidak perlu lagi memperdebatkan apakah kemudian Pancasila kita peringati pada tanggal 1 Juni 1945 ketika pidato pertama Bung Karno, ataukah kita ambil dari 29 Mei 1945 ketika Muhammad Yamin bicara tentang konsepsi Pancasila, ataukah kita harus ke 22 Juni 1945 ketika Pancasila dirumuskan dan disahkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, ataukah kita mengacu ke 18 Agustus 1945 ketika Pancasila dilegitimasi oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi bagi Ansor Nahdlatul Ulama, bagi NU, Pancasila dan mendiskusikan ini menjadi penting dalam rangka menyelamatkan Indonesia. Makanya bahkan kita NU, saya sendiri Ansor beberapa kali di internal kita justru Pak Jerry banyak kali kita dituduh kafir oleh kelompok Islam sendiri, karena paling banyak NU dan Ansor melaksanakan pembelaan kita. Bahkan tiap tahun setiap Natal kita mengirim banser. Kemarin saya kirim banser, ada ratusan banser untuk melaksanakan pengamanan di gereja. Sebagian kelompok fundamentalisme mungkin kawan menganggap ini bagian dari kita menambah-nambah aktivitas beragama, tapi kita menganggap ini bukan urusan kita dengan Tuhan. Tapi dalam Islam ada hablum minallah, hablum minallah, dan hablum minanas. Tidak hanya urusan dengan langit yang urusan Tuhan, tapi bagaimana hubungan kita, toleransi kita sesama umat beragama itu menjadi penting dalam rangka keselamatan bersama. Karena sejak dahulu, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Piagam Madinah yang dianggap sebagai konstitusi pertama yang sangat konstitusional, Rasulullah SAW Muhammad itu kemudian menyatukan antara Muslim, kelompok yang Muhajirin dan Ansor dari hijrah Makkah ke Madinah. Kemudian mereka melakukan sensus pertama. Rasulullah Muhammad SAW, sensus pertama ternyata kurang lebih ada separuh penduduk yang mereka adalah notabene Yahudi dan sebagian yang tidak beragama. Dari sensus tersebut dilaksanakanlah kesepakatan dan disebut Piagam Madinah. Salah satu kesepakatan yang menjadi penting untuk kita diskusikan adalah dalam Piagam Madinah tersebut mereka menyepakati bahwa kelompok yang mayoritas harus melindungi minoritas. Tidak ada yang namanya kelompok mayoritas dan minoritas, tapi keadilan harus ditegakkan terhadap siapapun, sekalipun kepada kaum kafir Quraisy ataupun kepada kelompok Yahudi, meskipun kaum Muhajirin dan Ansor sebagian adalah Muslim. Ketika dibentuk BPUPKI oleh Soekarno, yang setelah itu terjadi deadlock yang luar biasa. Mereka ditugaskan untuk merumuskan Pancasila. Nah, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian bersidang
Bendahara Manado AA Maranis, dan ada dari NU Wahid Hasim. Wahid Hasim yang merupakan ayah dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Mereka memutuskan 4 hari tentang dasar dan filosofi negara. Sebagian kelompok mendorong negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk agama masing-masing. Wahid Hasim dan kelompok nasionalis dari NU tidak sependapat dengan ini, karena Indonesia tidak hanya implementasi kelompok mayoriti, tapi Indonesia adalah sumbangsi dari semua entitas, baik mayoritas, minoritas, siapapun dia, semua punya sumbangsi untuk Indonesia. Deadlock, Pak, mati. Deadlock dan tidak ketemu. Akhirnya Soekarno mengirim dan membentuk tim 9. Tim 9 bertugas untuk mengkaji kembali dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Ditugaskanlah Soekarno, tim 9, tapi tidak dipimpin langsung oleh Soekarno. Tim 9 dipimpin oleh Wahid Hasim yang merupakan ayah Gus Dur, datang ke Jombang dan bertemu dengan Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari adalah tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur. Sampainya di Jombang, mereka mengkonsultasikan maksud mereka terkait Pancasila, karena sebagian beranggapan bahwa Pancasila bertentangan dengan syariat Islam. Maka sampai di sana Syekh Hasyim Asy'ari mentaski, kalau di NU itu mentaski, menguji kembali, membuka, menelaah. Dia melaksanakan tirakat atau menguji kebenaran yang mendalam terkait Pancasila. Syekh Hasyim Asy'ari Pak Martin belum langsung menerima. Dia minta waktu selama 3 hari. Selama 3 hari apa yang dilakukan Syekh Hasyim Asy'ari? Syekh Hasyim Asy'ari menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 3 hari. Kemudian beliau melaksanakan tirakat atau sholat istikharah. Jadi di Islam ketika terjadi kebutuhan melaksanakan sholat sunnah istikharah untuk menentukan 2 pilihan. Apa yang dilaksanakan Syekh Hasyim Asy'ari? Beliau setelah sholat istikharah pada rakaat yang pertama setelah surat Al-Fatihah, beliau membaca surat At-Taubah selama 47 kali, sebanyak 47 kali. Sebagian bahkan ada kelompok-kelompok yang membaca saja At-Taubah 1 kali, terus lawan tahu pasti itu sulit. Dia mengulang 47 kali. Pada rakaat kedua sholat sunnah setelah surat Al-Fatihah, dia mengulang selama 47 kali surat Al-Kahfi. Dan sebelum tidur, beliau membaca kembali surat Al-Kahfi selama 11 kali dan tidur. Sudah menghatamkan Al-Quran. Besoknya dia memanggil Wahid Hasim dan menyatakan bahwa Pancasila saya terima sebagai ideologi negara, dan Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan agama manapun yang ada di Indonesia. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika hari ini ada kelompok-kelompok fundamentalisme yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, dan mengatakan bahwa Pancasila bertentangan dengan syariat dan mereka Pancasila adalah terorisme, saya mengatakan bahwa mereka bukan Islam, karena sesungguhnya Islam sangat mencintai perdamaian dan menerima Pancasila saat disahkan sebagai ideologi negara. Yang kedua, apa yang menjadi kompleksitas dan problem kebangsaan kita, sehingga Pancasila yang sebenarnya berasal dari akar sejarah, kultur, kearifan lokalisme masyarakat Indonesia, kemudian hari ini diotak-atik, itu tentunya banyak ancaman dari Pancasila itu sendiri. Pertama, ancaman Pancasila sebenarnya kita bisa, kalau kita mereview kembali, ada memuatnya ideologi transnasional yang masuk di Indonesia. Memuatnya ideologi transnasional, banyak ideologi-ideologi yang dipaksakan masuk ke Indonesia untuk menggantikan Pancasila. 1950 ada kelompok-kelompok komunis yang kemudian memaksa sila pertama menjadi kebebasan umat beragama,
termasuk kalau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing itu sudah diakui dalam konstitusi negara. Tapi 1950 dipaksakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama masing-masing, termasuk menjalankan kepercayaan masing-masing, termasuk untuk tidak menjalankan kehidupan dan percaya terhadap agama. Ini tentunya bukan konsepsi yang baik untuk Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. NU adalah ormas terbesar yang juga menolak sejak 1950 ketika terjadi praktek-praktek komunisme di Indonesia. Yang kedua, menurunnya intensitas Pancasila di lingkungan pendidikan nasional. Ini menjadi penting karena harusnya aktivitas Pancasila untuk membumikan itu harus dimulai dari kurikulum pendidikan nasional. Hari ini ketika munculnya teknologi, banyak kemudian mengabaikan perilaku Pancasila. Dan kalau mau tanya Bapak Ibu sekalian jemaat yang saya kasih, kalau dulu anak-anak dulu rata-rata hafal Pancasila, tapi hari ini bahkan banyak yang tidak hafal lagi Pancasila, tapi putar dari pasal-pasal. Nah, itu karena kita tidak dibiasakan lagi dalam kurikulum pendidikan nasional untuk mengulang-ulang tentang Pancasila sebagai landasan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, ada upaya eksklusivisme sosial terkait trans dan arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya politik identitas yang mengarah kepada polarisasi, fragmentasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Ini berbahaya. Menguatnya politik identitas. Kita ingat bersama Pak Martin, Pak Jerry, Pak Wawan dan teman-teman, tahun 2017 ini menjadi cikal bakal arus balik politik Indonesia yang pragmatis dan menggunakan politik identitas. Ketika Ahok dihajar dengan isu sara, politik identitas, dan mulai dimunculkan isu-isu fragmentasi, seakan-akan ada mayoritas minoritas, ada pribumi non pribumi, ada Cina non Cina, ada Barat non Barat, ada kelompok Islam dan bukan Islam. Ahok 2017 diajar dengan politik identitas, dan ini adalah awal siklus balik politik sebenarnya yang harusnya pasca reformasi negara menuju kesempurnaan pelaksanaan demokrasi, bukan sebaliknya. Ini dihajar sampai pada Pilpres 2019 dan ini terus dimainkan menjadi polarisasi sehingga ini mengancam demokrasi dan kebebasan antar umat beragama. Padahal bagi kita tidak ada lagi persoalan dalam beragama, karena urusan beragama itu adalah urusan masing-masing. Saya kawan agak menyesal juga kemarin ketika sedang paripurna, ketika Puan Maharani memimpin sidang, ada salah satu fraksi dari partai di DPR yang memaksa untuk harus didengungkan kembali narasi identitas. Jadi harus itu memilih Al-Quran atau Pancasila, atau mungkin kalau di Kristen Alkitab atau Pancasila. Padahal kalau saya menjawab, saya akan memilih Pancasila. Kenapa tidak memilih Al-Quran? Iya, karena Al-Quran yang keyakinan dan perjanjian saya dengan Tuhan. Al-Quran bukan pilihan. Al-Quran itu memang urusan kita dengan Tuhan, tapi Pancasila itu adalah pilihan sebagai ideologi dan final kita di Indonesia. Nah, ini berbahaya. Munculnya kelompok-kelompok gerakan-gerakan yang sekuler dan teokrasi yang mendorong untuk negara menjadi kekuatan yang mengakomodir kekuatan mayoritas, tentunya akan menjadi ancaman besar bagi demokrasi kita. Termasuk banyaknya kelompok-kelompok sektarianisme dan terorisme. Terorisme apalagi itu sudah gagal di Timur Tengah dan mereka memaksakan di Indonesia. Yang ketiga, terjadi kesenjangan sosial karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Ini juga menjadi salah satu penyebab. Ada kesenjangan antara ibu kota dan daerah-daerah tertentu. Umpamanya ada kesenjangan antara Jakarta dan Sulawesi, Papua, Maluku. Ini juga sebenarnya tidak berorientasi pada mengakomodir dan membumikan Pancasila. Dan ironisnya, kesenjangan justru dilaksanakan oleh oknum-oknum praktik-praktik dan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat publik. Sehingga mereka di daerah merasa
ada yang harus diperjuangkan dan tidak dipenuhi oleh negara. Padahal negara harus melaksanakan dan mengakomodir bagaimana kepentingan konstitusi berbangsa. Kurang lebih kita ini semua sama dalam urusan politik dan demokrasi. Semua negara, semua warga negara sama. Yang keempat, kelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta lemahnya ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Nah ini masih terjadi tindakan-tindakan korupsi yang dipraktikkan oleh pejabat publik. Yang ini justru bertentangan dengan Pancasila. Kalau Pancasila sudah menjadi nilai dan kebebasan kita, harusnya tidak ada korupsi. Karena korupsi, istilah orang di Mongodo Sulawesi Utara itu pepancuri. Nah, kan itu penghalusan bahasa. Kurang lebih bahasa kerennya korupsi. Makanya kalau Bapak Ibu pernah nonton film itu Indonesia, ada plesetannya, transformasi dari pencuri, pencopet ke transformasi jadi pejabat negara, itu diulang-ulang. Ya kalau sekarang kata pejabat negara sudah ada pencuri, tapi orang mau korupsi, padahal sama aja. Nah begitu kan penghalusan bahasa, sehingga herannya di Indonesia itu kalau koruptor ditangkap, kalau di muka TV Wana atau SCTV, orang senyum-senyum Pak Wawan. Kita bilang ini ada persoalan moral yang terjadi. Kalau di Cina atau di Jepang atau di Korea, mereka malu itu kalau koruptor. Bahkan mereka ingin bunuh diri. Kalau di Jepang mungkin orang harakiri. Tapi di Indonesia lagi bunuh. Mereka justru senyum-senyum saja di depan kamera. Ini saya pikir faktor yang sangat luar biasa. Nah sehingga sifat ini tidak Pancasilais dan bisa menjadi contoh yang buruk untuk kehidupan berbangsa. Yang kelima, keteladanan Pancasila dan tokoh-tokoh publik terhadap rakyat. Tokoh publik tidak mencerminkan keteladanan terhadap rakyat, sehingga ini juga mengerus nilai Pancasila. Karena rata-rata rakyat kecil di kampung-kampung sama dengan 4 orang ini di Buntalo, 4 orang di Kota Mobagu, rata-rata orang bercontoh kepada pejabat publik. Jika pejabat publik moral dan korupsinya gede, pasti rakyat juga mencerminkan sikap-sikap tersebut. Yang terakhir, tentunya ini harus kita lawan. Termasuk ancaman bagi kita adalah bagaimana lemahnya embrionalisasi pengertian dan praktek kita dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Padahal ini menjadi penting. Toleransi antar umat beragama, saya pikir itu menjadi contoh yang paling penting bahwa Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menyampaikan, mereka tidak akan pernah bertanya apa suku, bangsa dan agamamu. Silakan lakukan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan menjadi titik temu manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Intinya begitu. Siapapun kalian, warna kulit apapun, agama apapun, silakan lakukan kebaikan. Kemarin Pak Wawan, Pak Jerry, saya harus mengunjungi kantor Sinode GMIM ya, kalau di Minahasa di Tomohon. Di sana ada, kebetulan saya komisioner KPID Provinsi Sulawesi Utara, saya koordinator bidang perizinan Pak Wawan. Jadi ini berkaitan dengan praktik tadi. Setelah di GMIM di Minahasa di Tomohon itu ada radio Sion. Pernah dengar Bapak Ibu radio Sion? Kebetulan KPID itu membawahi radio, televisi, TV swasta, TV publik. Radio Sion itu di GMIM sudah lama IPP-nya habis, izin penyelenggaraan penyiaran. Secara konstitusi berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan pedoman berlaku siaran, harusnya ketika sudah tidak punya IPP, Pak Wawan, harusnya kita polislah dan kita putuskan. Kita rapat karena sudah habis izinnya. Saya komisioner satu-satunya Muslim dan 7 komisioner di Sulawesi Utara. Saya sampaikan Pak Wawan begini, ini radio, ini basisnya untuk pelayanan umat di Minahasa dan Tomohon. Ada aktivitas gereja, pesan Tuhan dan pesan-pesan Alkitab itu disampaikan oleh gereja Sion. Jadi saya pikir
Ini memang secara konstitusi, ya regulasi ini sudah melanggar. Tapi harus ada kebijakan-kebijakan. Dan saya khawatir jika ini di polis lain dan ditutup, kebetulan saya Muslim sebagai koordinator bidang perizinan, jangan sampai ini di blow up lagi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membenturkan kelompok mayoritas dan minoritas. Saya kunjungi pendeta dan saya bilang, saya garansi saya akan ketemu Menteri Kominfo untuk menyampaikan bahwa Radio Sion Gemim tidak akan ditutup, dan saya Hamdi Awal Muslim sebagai koordinator perizinan menggaransi itu. Saya pikir itu kehidupan beragama dan toleransi tidak hanya bicara tentang teori, tapi bicara tentang praktek beragama. Saya pikir itu sebagai pengantar kita. Kurang lebih saya mohon maaf, puji Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.